Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rona Binham, founder ronapresentasi.com. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang pentingnya kita sebagai seorang presentator, sebagai seorang pembicara, membuat desain slide presentasi yang baik sekaligus menarik. Harapannya adalah setelah Anda tonton video saya ini sampai habis, Anda mindsetnya jadi terbuka, sehingga jika saat ini Anda masih membuat desain slide presentasi Anda biasa saja ya, Anda tidak menggunakan pendekatan desain, selanjutnya Anda akan lebih terbuka ya, mindset Anda lebih terbuka, dan Anda mau berusaha membuat desain slide presentasi Anda itu menjadi lebih baik, menjadi lebih menarik. Terkait dengan hal itu ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama, slide presentasi yang baik mampu meningkatkan kredibilitas Anda sebagai seorang pembicara. Slide yang baik itu adalah slide yang di dalamnya berisi tulisan ringkas, hanya menampilkan poin-poin utamanya saja, bukan slide yang berisi tulisan panjang kecil-kecil memenuhi lembar kerja. Ketika seorang pembicara saat membawakan presentasi menggunakan slide yang tulisannya ringkas atau membuat slide yang tulisannya ringkas, maka suka tidak suka, mau tidak mau, mereka akan lebih siap saat membawakan presentasi. Mereka akan lebih mau meluangkan waktu untuk belajar, mendalami, menguasai materi presentasi yang akan mereka sampaikan. Karena kalau mereka tidak melakukan itu, mereka tidak akan bisa menyampaikan pesan presentasi mereka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dibaca. Slide-nya tulisannya ringkas. Ketika Anda sebagai pembicara saat melakukan presentasi, Anda bisa memaparkan tiap poin dengan baik, kemudian saat memaparkan Anda menghadap ke audiens. Audiens Anda akan menganggap bahwa Anda adalah orang yang sangat menguasai materi. Anda punya kredibilitas, Anda kompeten, sehingga mereka akan lebih mempercayai Anda. Ini akan sangat berbeda kalau Anda membawakan presentasi dengan slide yang tulisannya banyak, kemudian Anda bawakan sambil membaca. Jika itu Anda lakukan, maka Anda akan kehilangan audiens. Bahkan bisa dianggap oleh audiens Anda itu adalah pembicara yang tidak siap, tidak menguasai materi. Ini adalah alasan yang pertama. Karenanya, buat desain slide presentasi yang baik untuk presentasi Anda berikutnya. Kemudian, alasan kedua, dengan Anda membuat slide yang baik, nilai dan daya tarik dari presentasi Anda itu akan makin tinggi. Saya kasih analogi sederhana. Kalau misalnya Anda akan ketemu dengan mitra bisnis, dengan klien, dengan calon pasangan, misalnya Anda masih sendiri, atau mungkin ketemu calon mertua, atau mungkin Anda ketemu dengan orang-orang yang akan menjadi salah satu penentu dari kesuksesan karir Anda. Saya sangat yakin ketika Anda akan ketemu dengan orang-orang tersebut, Anda akan mengenakan pakaian yang baik. Anda akan mengemas diri Anda semenarik mungkin, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa Anda harus melakukan itu? Karena Anda ingin nilai dan daya tarik Anda itu tinggi di mata orang-orang yang akan bertemu dengan Anda. Sama dengan presentasi. Ketika Anda ingin presentasi Anda itu lebih bernilai, Anda ingin orang-orang lebih tertarik dengan penampilan presentasi Anda, maka Anda harus mengemas presentasi Anda dengan sebaik mungkin, termasuk media yang Anda gunakan, yaitu slide. Karenanya, slide harus Anda buat dengan baik, harus menarik secara visual, tidak bisa asal-asalan. Selanjutnya, untuk alasan yang ketiga, slide yang baik akan menjadikan presentasi Anda itu lebih komunikatif. Anda harus tahu presentasi itu adalah sebuah proses komunikasi, dan supaya komunikasi itu berjalan dengan efektif harus ada interaksi antara Anda sebagai seorang pembicara dengan audiens. Dan interaksi itu akan terjadi ketika Anda sebagai seorang pembicara saat Anda menyampaikan pesan, Anda menghadap ke audiens, ada kontak mata, kemudian ada timbal balik, misalnya tanya jawab dan lain-lain. Dan itu akan bisa Anda lakukan jika Anda menggunakan slide presentasi yang baik,
yang tulisannya ringkas, hanya menampilkan poin-poinnya saja. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan slide yang isinya tulisan, memenuhi lembar kerja dari slide, yang ketika Anda saat melakukan presentasi dengan membaca, maka tidak akan ada yang namanya komunikasi yang efektif, tidak akan ada yang namanya interaksi, karena pandangan Anda itu akan lebih banyak menghadap ke slide presentasi, akan sedikit sekali menghadap ke audiens. Karenanya sangat penting membuat desain slide presentasi yang baik, sehingga menjadikan presentasi Anda itu lebih komunikatif, lebih menyenangkan bagi Anda maupun bagi audiens Anda. Selanjutnya, untuk alasan yang keempat, kenapa Anda harus membuat desain slide presentasi yang baik sekaligus menarik secara visual, ini supaya audiens Anda lebih cepat memahami dan mengingat poin penting dari presentasi Anda. Anda harus tahu ya, bahwasanya fungsi utama dari slide itu adalah sebagai media visual untuk membantu Anda supaya bisa menyampaikan presentasi dengan lebih baik, supaya audiens lebih cepat memahami, mengingat poin dari pesan yang Anda sampaikan. Karena itulah ada media slide. Jadi adanya media slide diperuntukkan untuk itu, bukan sebagai media baca bagi seorang pembicara atau presenter. Karenanya Anda sebagai presenter, sebagai presentator, sebagai seorang pembicara saat membawakan presentasi menggunakan slide, buat slide presentasi Anda itu sederhana, hanya menampilkan poin-poin utama dari apa yang Anda sampaikan. Kemudian buat visual bisa menggunakan foto, bisa menggunakan diagram, grafik, bahkan bisa juga menggunakan video. Itu tadi adalah beberapa alasan ya, kenapa Anda harus membuat desain slide presentasi yang baik untuk presentasi Anda berikutnya. Dan tentu ini adalah keputusan Anda. Artinya Anda mau buat slide yang baik itu terserah Anda mau buat slide yang ala kadarnya itu juga terserah Anda. Tapi saya percaya setiap presentasi itu adalah peluang. Kalau misalnya peluang itu adalah untuk masa depan Anda, saya percaya Anda tidak akan mengorbankan presentasi Anda dengan sebuah slide yang ala kadarnya. Dan saya percaya setelah hari ini Anda akan berusaha dan mau belajar untuk bagaimana caranya supaya Anda bisa membuat desain slide yang baik dan menarik secara visual untuk presentasi Anda berikutnya. Oke, demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.